Asam lemak non-esensial, asam lemak linolenat, arakidonat, asupan 35-40%. 4. Air. Komponen kritis dalam tubuh. Air menyusun 60-70% di seluruh berat badan. Sumber konsumsi cairan buah-buahan segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama oksidasi makanan. Pada orang sehat, intake cairan sama dengan output melalui eliminasi respirasi dan berkeringat. 5. Vitamin larut air, vitamin C dan B. Vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Mineral, elemen esensial non-organik sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Kalsium, magnesium, fosfor, dan lain-lain. Kebutuhan nutrisi. 1. Kebutuhan kalori, 2. Kebutuhan protein, 3. Kebutuhan lemak, 4. Kebutuhan vitamin dan mineral, 5. Kebutuhan cairan. Komposisi diet, KH 45-50%, lemak 35-40%, protein 10-15%. Menghitung kebutuhan nutrisi. 1. Kebutuhan kalori orang dewasa. Kekal per kilogram berat badan per hari. BEE sama dengan BB kali 1 kali 24 jam bagi laki. BB kali 0,9 kali 24 jam perempuan. REE sama dengan BB kali 27 kali AF laki-laki. BB kali 25 kali AF perempuan. 1 gram KH sama dengan 4 kekal. 1 gram protein sama dengan 4 kekal. 1 gram lemak sama dengan 9 kekal. Kebutuhan kalori pada anak holiday sugar. 10 kg, 100 kekal per kilogram berat badan per hari. 11-20 kg, tambah 50 kekal per kilogram berat badan per hari. 20 kg, lebih besar 20 kg, tambah 20 kekal per kilogram BB per hari. Neonatus BBLR 150 kekal per kilogram berat badan per hari. BBLN 100-120 kekal per kilogram BB per hari. Kebutuhan protein. Dewasa 1 gram per kilogram BB per hari. Neonatus prematur 3 gram per kilogram BB per hari. 0-1 tahun 2,5 gram per kilogram BB per hari. 2-13 tahun 1,5-2 gram per kilogram BB per hari. Remaja 1-1,5 gram per kilogram BB. 3. Kebutuhan lemak. Rata-rata 35% dari total kalori untuk yang obesitas. 10% dari total kalori. DA lihat referensi. 5. Kebutuhan cairan. 1. Dewasa 35 ml per kilogram BB per hari. Mineral-mineral penting, makro, Ca, P, Mg, S, Na, K, Ci. Mikro, Cr, Co, Cu, I, Fe, Mn, GGN pemenuhan nutrisi. 1. GGN ingesti, 2. GGN sekresi, 3. GGN absorpsi, 4. GGN transportasi atau distribusi, 5. GGN metabolisme. Dampak dari kebutuhan KEP, dari kebutuhan obesitas, besar 10% berat badan ideal. Penilaian status nutrisi. 1. Pengukuran antropometri. 1. BMI, Body Mass Index. BMI sama dengan berat badan per tinggi badan. Overweight, kecil 30, obese. 2. BB relatif, TB cm sampai 100, dikurang 100, dikurang 10%. TSF, tricep
triceps skin fold, tonjolan kulit di supraliaca, biceps, triceps, dan subscapula. Laki 12,5 mm, perempuan 16,5 mm, OBC L 18,6 mm, perempuan 25,1 mm. F. MOAC mid upper arm circumference, lingkaran lengan atas atau LLA. LLA kecil 12 cm, gizi buruk. Kreatinin adalah kreatin dikeluarkan pada metal otot rangka. 3. Riwayat diet, pola kebiasaan makanan, waktu jumlah. Makanan tidak disukai, menimbulkan alergi, membahayakan serta yang menguntungkan. 3. Pembatasan budaya keyakinan. 4. Intake cairan. 4. Riwayat kesehatan. 1. Diabetes mellitus. 2. Heart problem. 6. Gangguan pada intestine. 7. Hiper atau hipotiroid. 1. Pengkajian. 1. Penilaian status nutrisi. 2. Riwayat diet dan pengobatan. 3. Manifestasi klinis. Rambut, mata, lidah, membran mukosa, vitalitas, kardiovaskular, otot, GIT, neurologis. 2. Masalah keperawatan. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan dalam ingesti atau digesti atau absorpsi atau metabolisme. Ketidakmampuan struktur eosofagus. Paralisis saraf 5, 7, 8, 9, 10, 11. Anoreksia dan vomiting, inadequat enzim dan pengaturan hormon insulin dan tiroksin. Ketidakwaspadaan terhadap peningkatan kebutuhan selama hamil, ketidakwaspadaan terhadap masa pertumbuhan. Perubahan nutrisi lebih dari kebutuhan berhubungan dengan intake makanan yang berlebihan dari kebutuhan tubuh. 3. Perubahan pemelihara kesehatan atau aktual atau potensial. 3. Perencanaan. Tujuan, diterapkannya diet seimbang, penilaian status nutrisi dalam batas normal, perubahan gaya hidup, berkurang atau tidak adanya tanda-tanda malnutrisi, meningkatkan kemandirian dalam menggunakan alat bantu makan. Intervensi, konseling, edukasi, menstimulasi nafsu makan, membantu klien makan sesuai dengan tingkat kemandirian dan jenis alat bantu makan seperti NGT, gastrostomi, jejunostomi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji dari kelompok 1. Untuk teman-teman dari kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Minta tolong di panel aja ya, Anan. Jadi kelompok selanjutnya sampai 3 kelompok, baru nanti sesi diskusi dibuka ya. Oh ya, Bu. Sama ini yang mengaktifkan share screen siapa? Dea, Bu. Dea minta tolong WhatsApp webnya ditutup ya, jadi semua biar nggak baca komen-komen di web WhatsApp-nya ya. Makasih, silakan dilanjutkan. Langsung saja untuk kelompok selanjutnya, dipersilakan kepada penyajinya. Untuk share screen.
Untuk kelompok 2 kepada penyajinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Anan. Pengkajian amnesia, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan nutrisi, patologi sistem pencernaan. Next. Amnesia gangguan sistem pencernaan. Keluhan utama pada pasien gangguan sistem pencernaan secara umum antara lain A. Nyeri, B. Mual muntah, C. Kembung dan sendawa, D. Ketidaknyamanan abdomen, E. Diare, F. Konstipasi. Next. Riwayat kesehatan. Pengkajian riwayat kesehatan dilakukan dengan amnesis atau wawancara untuk menggali masalah keperawatan lainnya sesuai dengan keluhan utama dari pasiennya yang perlu dikaji dalam sistem gastroenterosial antara lain 1. Pengkajian rongga mulut, 2. Pengkajian esofagus, 3. Pengkajian lambung, 4. Pengkajian intestinal, 5. Pengkajian anus dan feses, 6. Pengkajian organ aksesori. A. Riwayat kesehatan sekarang. Setiap keluhan utama harus ditanyakan pada pasien sedetail-detailnya dan semuanya dibuat di riwayat penyakit sekarang. Pasien diminta untuk menjelaskan keluhan dari gejala awal sampai sekarang. Riwayat kesehatan dulu. Pengkajian kesehatan tujuan untuk menggali berbagai kondisi yang berbagai kondisi saat ini. Riwayat penyakit MRS. Perawat menanyakan, pernahkah MRS sebelumnya? Apakah perlu ditanya rumah sakit mana yang mendapatkan perawatan? Berapa lama dirawat? Dan apakah hubungan dengan penyakit pada saluran gastrointestinal? D. Riwayat penggunaan obat-obatan. Amnesis tentang penggunaan obat atau zat yang baru baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan memberi dampak yang merugikan pada pasien akibat efek samping dari obat atau zat yang telah dikonsumsi. E. Riwayat alergi. Perawat mengkaji adanya alergi terhadap beberapa komponen makanan dan agen obat pada masa lalu dan bagaimana pengaruh dari alergi tersebut. Apakah memberikan dampak terjadinya diare atau konstipasi? Pemeriksaan fisik keperawatan pada sistem GI dimulai dari survei umum terhadap setiap kelainan yang terlihat atau mengklarifikasi dari hasil pengkajian amnesis. A. Icterus atau jaundice merupakan suatu kondisi yang sering ditemukan. Icterus atau tapak sebagai gejala klinis yang nyata bila kadar bilirubin serum melampaui 2-2,5 mg. Feksia dan atrofi. Kegagalan saluran GI untuk menyerap makanan sebagai fisiologis dapat menyebabkan kehilangan berat badan dan kahesia. Kondisi tubuh terlihat kurus dan lemah. C. Pigmentasi kulit. Pigmen kulit secara umum dapat disebabkan oleh gangguan fungsi hati hemokromis akibat stimulus hemosiderin pada melanosit sehingga memproduksi melanin dan sirosis primer. D. Status mental dan tingkat kesadaran. Pada kondisi klinik pasien, pada kondisi encephalopati hepatik akan mengalami penurunan kesadaran menjadi stupor kemudian koma. Pemeriksaan fisik sistem GI terdiri atas pemeriksaan bibir, rongga mulut, abdomen, rektum, dan anus. 1. Bibir. Bibir dikaji terhadap kondisi warna, tekstur, hidrasi, kontur, serta adanya lesi. 2. Rongga mulut. Pemeriksaan fisik rongga mulut dilakukan untuk menilai kelainan atau lesi yang mempengaruhi pada fungsi ingesti dan digesti.
3. Lidah dan dasar mulut. Lidah dan diinspeksi dengan cermat dan semua sisi dan bagian dasar mulut. Terlebih dahulu, pasien harus merelaksasikan mulut dan sedikit menjulurkan lidah keluar. 4. Kelenjar parotis. Pemeriksaan kelenjar parotis dengan melakukan palpasi kedua pipi pada daerah parotis untuk mencari adanya pembesaran parotis. Next. Selanjutnya, pemeriksaan abdomen tadi, Noval. Pemeriksaan fisik abdomen. Urutan teknik pemeriksaan pada abdomen ialah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Topografi anatomi abdomen ada 2 macam. Yang umum dipakai untuk menentukan lokalisasi kelainan, yaitu pembagian atas 4 kuadran dengan membuat garis vertikal dan horizontal melalui umbilikus sehingga terdapat daerah kuadran kanan atas kiri, kanan bawah, dan kiri bawah. Pembagian atas 9 daerah dengan membuat 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Meisir Sita Saputri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Saiful Anwar tadi, dari kelompok 2. Pengkajian anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan nutrisi, patologi sistem metabolik, dan endokrin. Next. Anamnesa metabolik endokrin. Data demografi terdiri dari usia, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Riwayat keluarga, obesitas, gangguan tumbang, dan kelainan pada tiroid, infertilitas. Riwayat kesehatan klien, tanda-tanda seks sekunder yang tidak berkembang, mineral, tidak berkembang, BB yang tidak sesuai dengan usia, gangguan psikologis, mudah marah dan sulit bergaul, hospitalisasi, kaji alasan kapan kejadiannya, sudah dirawat berapa lama. Soalnya tingkat asalnya kental itu kan wis mempengaruhi. Gejala gangguan sistem endokrin. Pertama, diabetes, akromegali, penyakit Addison, sindrom Cushing, penyakit Gravas, Hashimoto's tiroiditis, hipertiroidisme, dan prolaktinoma. Next. Informasi penggunaan obat-obatan yang dapat merangsang aktivitas hormonal, hidrokortison, levotiroxin, kontrasepsi oral, dan obat antihipertensi. Riwayat diet, adanya nausea, muntah, dan nyeri abdomen, penurunan atau penambahan BB yang drastis, selera makan yang menurun atau bahkan berlebihan, pola makan dan minum sehari-hari,
kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi endokrin, seperti makanan yang bersifat goitrogenik terhadap tiroid. 5. Masalah kesehatan sekarang. Apa yang dirasakan klien saat ini? Apakah masalah atau gejala yang dirasakan? Bagaimana gejala tersebut mempengaruhi aktivitas hidup sehari-hari? Bagaimana pola eliminasi urin? Bagaimana fungsi seksual dan reproduksi? Apakah ada perubahan fisik tertentu yang sangat mengganggu klien? Next. Tingkat energi. Terlihat pada perubahan kekuatan fisik dihubungkan dengan sekuot jumlah gangguan hormonal khususnya disfungsi kelenjar, tiroid, dan adrenal. Pola eliminasi dan keseimbangan cairan. Pola eliminasi khususnya urin dipengaruhi oleh fungsi endokrin secara langsung oleh ADH, aldosteron, dan kortisol. Secara langsung tumbang di bawah pengaruh GH. Pada wanita, kaji siklus menstruasi, lamanya, volume, frekuensi, dan perubahan fisik. Pada pria, kaji apakah klien mampu ereksi dan orgasme, dan kaji juga apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran alat genitalnya. Next. Pemeriksaan metabolik endokrin. Pemeriksaan metabolik endokrin meliputi barium enema, USG abdomen, endoskopi. Next. Pemeriksaan fisik pada kondisi saluran cerna, bentuk abdomen, kesulitan mengunyah dan menelan bising usus. Pertama itu infeksi, amati bentuk perut, warna kulit, adanya retraksi, penonjolan, adanya ketidaksimetrisan, adanya asites. Auskultasi dilakukan pada keempat kuadran abdomen. Dengarkan peristaltik ususnya selama 1 menit penuh. Perkusi, lakukan perkusi pada ke-9 regio abdomen. Palpasi ringan untuk mengetahui adanya massa dan respon nyeri. Letakkan telapak tangan pada abdomen secara berhimpitan dan tekan secara merata sesuai kuadran. Next. Ulcus pepticum. Ulcus pepticum adalah suatu peronggaan yang dibentuk dalam dinding mukosa lambung, pylorus, duodenum, keseimbangan asam gastrik dan sekresi pepsin, serta perubahan mukosa. Tanda dan gejala: nyeri pirosis, nyeri ulu hati, muntah, konstipasi, dan perdarahan. Penata laksanaan diet berhenti merokok, penurunan stres dan istirahat. Obat-obatan, sucralfate antagonis, H2 omeprazol dan lansoprazol, antibiotik misoprostol. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji dari kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan persiapkan materinya dan penyaji. Untuk kelompok 3,
Untuk penyaji dari kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Udah, materinya udah kelihatan kok. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Olkus Pestik. Pada umumnya, konstipasi sulit didefinisikan secara tegas, karena sebagai suatu keluhan terhadap variasi yang berlainan antara inti atau konstipasi anamnestik dipakai sebagai data pada penelitian-penelitian. Batas dari konstipasi klinis yang sesungguhnya adalah ditemukannya sejumlah besar feses memenuhi ampul rektum pada kolok dubur dan atau timbulnya feses pada kolon rektum atau keduanya yang tampak pada foto polos perut. Faktor resiko konstipasi pada usia lanjut. Dibutuhkan pengenalan faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan konstipasi pada usia lanjut untuk memahami masalah ini. Sebagai contoh, polifarmasi dapat menyebabkan konstipasi karena beberapa golongan obat mempunyai potensi untuk hal ini. Beberapa kelainan neurologis dan endokrin metabolik juga dapat mengakibatkan konstipasi yang berat. Manifestasi klinis. Anamnesis yang terperinci merupakan hal terpenting untuk mengungkapkan adakah konstipasi dan faktor risiko penyebabnya. Konstipasi merupakan suatu keluluhan klinis yang umum dengan berbagai tanda dan keluluhan lain yang berhubungan. Pasien yang mengeluh konstipasi tidak selalu sesuai dengan patakon-patakon yang objektif. Misalnya jika ada 24 jam belum BAB atau ada kesulitan dan harus mengejar serta perasaan tidak tuntas atau BAB sudah mengira dirinya patofisiologi. Defekasi seperti juga pada berkemih adalah suatu proses fisiologi yang menyertakan kerja otot-otot polos dan serta lintang. Persyarafan serta refer koordinasi dari sistem fesis untuk mencapai tempat BAB. Kesukaran konstipasi adalah karena banyaknya mekanisme yang terlibat pada proses BAB normal. Gangguan ini, salah satu mekanisme ini dapat berakibat konstipasi. Saran, dalam mencegah penyakit konstipasi atau sembelit ini, secara umum tidak begitu sulit untuk dapat mencegah dan mengkonsumsi serat yang cukup dan serat yang mudah untuk diperoleh yaitu pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Bisa juga dengan meminum jus buah, dengan sering mengonsumsi buah dan sayur yang sehat setiap hari, maka penyakit konstipasi ini dapat dicegah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik,
terima kasih kepada penyaji dari kelompok 3. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebentar. Untuk masing-masing kelompok, tolong dipersiapkan notulennya untuk menulis pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Untuk kelompok 1, apa sudah jelas pertanyaan dari teman kita, Saiful? Bisa diulang nggak? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi atau pada anak-anak, hal apa saja atau makanan apa saja yang perlu diberikan orang tua kepada anak-anaknya sehingga nutrisi tersebut bisa terpenuhi gitu. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tunggu pertanyaan untuk bayi dan anak-anak ya, Anan. Gimana, Bu? Pertanyaannya yang ditanyakan tadi, kebutuhan nutrisi untuk bayi dan anak-anak ya? Yang ditanyakan Saiful. Iya, Bu. Tidak tepat ya pertanyaannya, saya cut. Karena ini kan areanya KMB. Jadi kalau KMB dewasa ya, dari 18 tahun ke atas ya. Kalau misalnya pertanyaan untuk anak-anak, nanti didiskusikan pada saat stase keperawatan anak ya. Silakan diganti pertanyaan yang lain. Maaf, di ngeliat PPT-nya ada untuk anak dan badan, Bu. Jadi saya tanya di situ. Ya, boleh diganti dengan pertanyaan yang lain nggak apa-apa, silakan. Oh, ya. Untuk Saiful, bisa diganti pertanyaannya. Atau dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Moderator. Ya, baik. Silakan, Saudara Ari. Baik.
Perkenalkan, nama saya Franciscus Sari Budianto, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 2. Terkait gangguan eliminasi. Itu, apa sih resiko manajemen pengaturan terapi yang tidak efektif berdasarkan perawatan stomi, irigasi, kemungkinan komplikasi yang berhubungan dengan kolostomi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ari. Apakah kelompok 2 sudah jelas pertanyaannya dari Ari? Tolong diulang. Untuk Ari bisa diulang pertanyaannya? Apa sih resiko manajemen pengaturan terapi yang tidak efektif berdasarkan perawatan astomi, irigasi, kemungkinan komplikasi yang berhubungan dengan kolostomi. Terima kasih. Sudah jelas, Anan. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Dipersilakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada ya. Untuk kelompok 2, kalau begitu dipersilakan menjawab pertanyaan dari teman kita Ari tadi. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Beri kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Tunggu sebentar ya, Tem ya.
Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah siap? Baik, silakan dikasih waktu dulu untuk kelompok 2 untuk diskusi dan mempersiapkan jawaban. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan nggak ya Anan ya? Untuk kelompok yang lain. Ada yang ditanyain nggak Anan? Tolong di-unmute dulu. Tadi cuma ada Ibu yang bertanya. Oh ya sudah, kalau gitu biar disiapkan, kemudian dilanjutkan saja presentasi selanjutnya. Nanti di akhir, silakan dijawab ya untuk kelompok yang ditanyakan tadi. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Anaknya belum masak, Pak. Biarin belum masak. Makan yang ada. Oh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang masalah keperawatan pasien tipus abdominimalis. Pengertian, tipus abdominimalis adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pencernaan dan gangguan kesadaran. Pada para tipus, jenis-jenis tipus yang lebih ringan mungkin sesekali mengalami buang-buang air. Jika diamati, lidah tampak berselaput putih susu, bagian tepinya merah terang, bibir kering, dan kondisi fisik tampak lemah, serta nyata tampak sakit. Tipus abdominalis adalah penyakit infeksi akut pada usus halus yang biasanya lebih ringan dan menunjukkan manifestasi klinis yang sama dengan enteritis akut. Oleh karena itu, penyakit ini disebut juga penyakit demam entrik. Epidemiologi. Penyakit tipus abdominalis biasa dikenal dengan penyakit tipus. Namun dalam dunia kedokteran disebut typhoid fever di Indonesia. Diperkirakan angka kejadian ini adalah 300 sampai 810 kasus per 1.000 penduduk dalam setahun. Insiden tertinggi didapatkan pada anak-anak. Orang dewasa sering mengalami infeksi ringan dan sembuh sendiri, lalu menjadi kebal. Insiden
dan penderita berumur 12 tahun ke atas adalah 70-80%. Penderita umur antara 12 dan 30 adalah 10-20%. Penderita antara 30-40 tahun adalah 5-10% dan hanya 5-10% di atas 40 tahun. Etiologi penyebab penyakit ini adalah Salmonella typhi. Salmonella paratyphi A dan Salmonella paratyphi B. Basil garam negatif bergerak dengan rambut getar. Tidak berspora, mempunyai 3 macam antigen yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V. Dalam serum penderita terdapat zat agglutinin terhadap ketiga macam antigen tersebut. Kuman tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif anaerob pada suhu 15-40 derajat Celcius. Optimum 30 derajat Celcius dan pH pertumbuhan 6-8. Tanda dan gejala. Inkubasi gejalanya cepat lelah, sakit kepala, rasa tidak enak di perut, dan nyeri seluruh badan. Demam berangsur-angsur naik selama minggu pertama. Demam terjadi terutama pada sore dan malam hari. Febris limitan pada minggu 2 dan 3, demam terus-menerus tinggi. Dan kemudian turun berangsur-angsur. Gangguan gastrointestinal, bibir kering dan pecah-pecah. Lidah kotor berselaput putih dan pinggirnya hiperemis. Perut agak kembung dan mungkin nyeri tekan. Bradikardi di relatif kenaikan denyut nadi tidak sesuai dengan kenaikan suhu badan. Patofisiologi. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu makanan, jari tangan, kuku, muntah, alat, dan melalui feses. Feses dan muntah pada penderita tifoid dapat menularkan kuman Salmonella typhi kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang dikonsumsi oleh orang yang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya, seperti mencuci tangan dan makanan yang tercemar kuman Salmonella typhi masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut. Faktor resiko. Penyakit tipus dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan tipus insar, makanan atau minuman yang Anda konsumsi tercemar bakterinya. Hindari jajanan di pinggir jalan terlebih dahulu atau telur ayam yang dimasak setengah matang. Pada kulit tercemar tinja ayam yang mengandung bakteri tipus Salmonella typhosa, kotoran, atau air kencing pada penderita tipus. Upaya pencegahan, usaha terhadap lingkungan hidup. Penyediaan air minum yang memenuhi kotoran manusia, BAK dan MBAP, yang higien, pemberantasan lalat, pengesahan terhadap rumah-rumah dan penjualan makanan. Usaha terhadap manusia, imunisasi, pendidikan kesehatan pada masyarakat, higien sanitasi personal higien. Terapi pengobatan pada penderita ini meliputi tirah baring, diet rendah, serat tinggi, kalori, dan protein, obat-obatan berupa antibiotik, serta pengobatan terhadap komplikasi yang mungkin timbul. Obat untuk penyakit tipes adalah antibiotika golongan
penikol, thiampenicol, ciprofloxacin, dan lain-lain yang diberikan selama 7 sampai 10 hari lamanya. Pemberian antibiotika ini harus cukup sesuai resep dokter berikan. Jangan dihentikan bila gejala demam atau lain sudah reda. Selama 3 sampai 4 hari minum obat. Obat harus minum sampai habis 7 sampai 10 hari. Bila tidak, maka bakteri tipes akan ada di dalam tubuh pasien sebelum mati semua, dan kelak akan kambuh kembali. Penyakit ini tidak terlalu parah, namun sangat dapat mengganggu aktivitas kita. Pengkajian. Identitas klien. Nama Tuan A, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsa Bugis Indonesia, status keturunan kawin, pendidikan D3. Kerjaan guru, alamat Ujung Lero, Pinrang. Keluhan utama, demam. Riwayat keluhan utama, klien mengalami demam sejak 2 minggu yang lalu. Klien minum obat penurun demam, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya keluarga membawanya ke rumah sakit dan dokter memutuskan untuk opname. Sifat keluhan terus-menerus, lokasi dan penyebaran seluruh tubuh. Hal-hal yang meringankan pada saat istirahat. Hal-hal yang memberatkan pada saat beraktivitas. Masalah diagnosa, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan infeksi pada usus halus. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah. Gangguan rasa nyeri berhubungan dengan mukosa usus halus. Pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake yang tidak adekat. Gangguan eliminasi berhubungan dengan peradangan pada usus halus. Intoleral activity berhubungan dengan kelemahan fisik. Kesimpulan, penyakit tipus abdominalis atau demam tifo merupakan problem atau masalah yang serius bagi kesehatan masyarakat di negara-negara yang berkembang, seperti halnya Indonesia yang memiliki iklim tropis. Banyak ditemukan penyakit infeksi, salah satunya tipus abdominalis yang ditemukan sepanjang tahun. Tipus abdominalis disebabkan oleh Salmonella typhi. Dengan mengetahui cara penyebaran dan penyebaran penyakit, maka dapat dilakukan pengendalian dengan menerapkan dasar-dasar higien dan kesehatan masyarakat, yaitu melakukan deteksi dan isolasi terhadap sumber infeksi, perlu perhatian faktor kebersihan lingkungan, pembuangan sampah dan klorinasi air minum, perlindungan terhadap suplai makanan dan minuman, peningkatan ekonomi, dan peningkatan kebiasaan hidup sehat, serta mengurangi populasi lalat. Selanjutnya, hipertrofi prostat. Tujuan teoritis, pengertian hipertrofi prostat dari kelenjar pineutral yang kemudian mendesak jaringan prostat yang asli. Etiologi hipertrofi prostat. Penyebab dari terjadinya hipertrofi prostat belum diketahui secara pasti. Prostat merupakan alat tubuh yang tergantung kepada endokrin dan dapat pula dianggap undangan. Oleh karena itu, yang dianggap etiologi adalah karena tidak adanya keseimbangan endokrin. Namun menurut Samsu Hidayat dan Windejong tahun 1998, etiologi dari hipertrofi prostat yaitu adanya hiperplasia periutral yang disebabkan karena perubahan keseimbangan endokrin, faktor umur,
atau usia lanjut. Kelenjar prostat adalah suatu jaringan fibromuskular dan kelenjar glandular yang melingkari uretra, bagian proksimal yang terdiri dari kelenjar majemuk. Saluran-saluran dan otot polos terletak di bawah kandung kemih yang melekat pada dinding kandung kemih dengan ukuran panjang 3-4 cm dan lebar 4,4 cm dan tebal 2,6 cm dan sebesar biji kenari. Pembesaran pada prostat akan membendung uretra dan dapat menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat terdiri dari lobus posterior, lateral, anterior, dan lobus medial. Kelenjar prostat berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang ada dalam uretra dan vagina, serta menambah cairan alkis pada cairan seminalis. Komplikasi hipertrofi prostat. Retensi kronik menyebabkan reflux, resiko hidrofresis, gagal ginjal. Proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadi infeksi pada waktu miksi, hernia atau hemoroid. Karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan terbentuk batu, hematuria, sistisis, dan pyelonefritis, aterosclerosis, infrak jantung, hemorragik, struktur pasca operasi, dan inkontinensia urin. Pemeriksaan diagnosis hipertrofi prostat laboratorium meliputi ureum, elektrolit, tes sensitivitas, dan biaka urin. Radiologis intravena pilografi, gram, retrograd, USG, CT scanning, sistoskopi, foto polos abdomen. Indikasi sistogram retrograd dilakukan secara transabdomal atau transrektal. TRUS, transrektal ultrasonografi. Selain untuk mengetahui pembesaran prostat, ultrasonografi dapat pula menentukan volume buli, mengukur sisa urin, dan keadaan patologi lain seperti divertikel, tumor, dan batu. Prostatektomi retropubis pembuatan bawah. Tetapi kandungan kemih tidak dibuka, hanya ditarik dan jaringan adematous prostat diangkat melalui insisi pada anterior kapsula prostat. Prostatektomi perineal yaitu pembedahan dengan kelenjar prostat buang melalui perineum. Penata laksanaan hipertrofi prostat non-operatif, pembesaran hormon estrogen dan progesteron, meses prostat, anjurkan sering menstruasi, anjurkan tidak minum banyak pada waktu yang pendek, cegah minum obat antikolinergik, antisitamin, dan dengostan. Pemasangan kateter. Operatif. Indikasi terjadi pelebaran kandung kemih dan urin sisa 750 ml.
transretral resection. STP, subrobik transversal prostatektomi, retropublik ekstrafisikal prostatektomi, prostatektomi perineal. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyaji. Untuk kelompok selanjutnya, silakan menyiapkan materi dan penyajinya. Perkenalkan, saya Rabintara Mahendra dari kelompok 5 akan mempresentasikan keperawatan dan dokumentasi keperawatan pasien hepatitis. Definisi hepatitis. Hepatitis adalah suatu proses peradangan difusi pada jaringan yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Hepatitis merupakan infus disertai terbagi menjadi 5 kelompok, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe E. Metodologi transmisinya, tipe A, fekal oral melalui orang lain. Tipe B, parenteral, seksual, dan parental. Tipe C, parental, jaringan seksual, orang ke orang, perinatal. Tipe D, perinatal, memerlukan konveksi dengan tipe B. Yang tipe E, fasikal oral, keparahan, takiterik, dan astimonatik. Tipe B, parah. Tipe C, menyebar luas dapat berkembang sampai ke kronis, peningkatan insiden kronis dan gagal hiperakut. Tipe E sama dengan tipe D. Sumber virusnya tipe A, darah, fasial, feses. Tipe B, darah, fasial, semen, sekresi, vagina. Tipe C, terutama melalui darah. Tipe D, melalui darah. Tipe E, darah dan feses. 2. Alkohol. Penyebabkan alkohol hepatitis dan selanjutnya menjadi alkohol sirosis. 3. Obat-obatan. Penyebabkan untuk hati sehingga sering disebut hepatitis toksik dan hepatitis akut. Tanda dan gejala. Masa tunas virus tipe A 15-45 hari, rata-rata 25 hari. Virus tipe B 40-180 hari, rata-rata 75 hari. Virus non-A dan virus non-B 15-150 hari, rata-rata 50 hari. Fase preenterik. Keluhan utama yang tidak khas, keluhan yang disebabkan infeksi virus berlangsung sekitar 2-7 hari. Nafsu makan menurun, pertama kali timbul. Nausea, movitus, perut kanan atas, ulu hati, dirasakan sakit. Seluruh badan pegal-pegal terutama di pinggang, bahu, dan maliase. Lelah terutama sore hari. Suhu badan meningkat sekitar 39 derajat Celcius berlangsung selama 2-5 hari. Pusing, nyeri persendian. Keluhan gatal-gatal mencolok pada hepatitis virus tipe B. Fase enterik, urin berwarna teh pekat, tinja berwarna pucat, penurun badan disertai dengan bradikardi, enterus pada kulit dan sklera yang terus meningkat pada minggu 1, kemudian menetap dan baru berkurang setelah 10-14 hari.
Fase penyembuhan dimulai saat menghilangnya tanda-tanda ikterus, rasa mual, rasa sakit di ulu hati, disusul pertambahan nafsu makan. Rata-rata 14-15 hari setelah timbulnya masa enterik. Warna urin tampak normal, penderita mulai merasa segar kembali, namun lemas dan lekas lelah. Patofisiologi. Inflamasi yang menyebar pada hepar atau hepatitis dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia. Unit fungsional dari hepar disebut lobu, dan unit ini unik karena memiliki suplai darah sendiri. Seiring dengan perkembangannya inflamasi pada hepar, pola normal pada hepar terganggu. Gangguan terhadap suplai darah normal pada sel-sel hepar ini menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel hepar. Pemeriksaan diagnosa. 1. Laboratorium. Pemeriksaan pigmen, urobilin indirect, urobulum serum total, bilirubin urin, urobilunogen urin, urobilunogen feses. B. Pemeriksaan protein total serum, albumin serum, globulin serum, dan HbSAg. Waktu protombin, proses waktu protombin terhadap vitamin K. D. Pemeriksaan serum transferase dan transminase, AST atau SGOT, ALT atau SGPT, LDH, dan amonia serum. Pemeriksaan diagnosa, yaitu 2. Radiologi, foto ronsen abdomen, pemindahan hati dengan preparat technetium, emas atau ros bengal yang berlabel radioaktif, kolestrogram dan kaliogram, arteriografi pembuluh darah selika, pemeriksaan tambahan laparoskopi, biopsi hati. Komplikasi ST volatile hepatitik terjadi pada gagal hati berat yang disebabkan oleh akumulasi amonia serta metabolik tostik, merupakan stadium lanjut emenfaspholopati hepatik, kerusakan jaringan parenkim hati yang meluas akan menyebabkan cirrhosis hepatitis. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada alkoholik. Asuhan keperawatan, pengkajian, identitas klien. Nama Tuan CR, umur 25, jenis kelamin laki-laki, alamat Bontang, pekerjaan tukang bangunan, suku Makassar, pendidikan SD, masuk tanggal 17 bulan Mei 2004, tanggal pengkajian 18 Mei 2004, sumber informasi klien dan keluarga. Asuhan keperawatan, riwayat kesehatan saat ini, keluhan utama, nyeri perut kanan atas. B. Riwayat keluhan utama, nyeri perut kanan atas dialami sejak 1 bulan lalu dan dirasakan memberat 1 minggu terakhir. Nyeri terus-menerus seperti tertusuk-tusuk tembus ke belakang. Mual, klien cepat merasakan kenyang. Riwayat kesehatan masa lalu, klien belum pernah menderita penyakit ini sebelumnya. Klien memiliki riwayat mengkonsumsi alkohol sejak 5 tahun yang lalu. 3-4 botol per hari. Riwayat merokok, sebelum klien pernah dirawat 4 hari di RS Bontang, kemudian dirujuk di RS Labuan Baji. Asuhan keperawatan, riwayat genogram, diketahui pada generasi pertama kakek dan nenek klien sudah meninggal menyebabkan kematian diketahui. Pada generasi kedua orang tua klien juga sudah meninggal, penyebab kematian tidak diketahui. Klien berada pada generasi ketiga, anak terakhir dari 9 bersaudara. Kakak klien yang ke-1 sampai dengan 7 sudah meninggal, penyebab tidak diketahui. Tidak ada yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Klien sudah berkeluarga yang mempunyai 4 orang anak. Klien tinggal bersama istri dan 4 orang anaknya. Pengkajian berdasarkan definisi kebutuhan, aktivitas istirahat. Klien bekerja sebagai tukang bangunan dan waktu dihabiskan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, sedangkan untuk istirahat kurang. Sirkulasi, klien tidak ada riwayat hipertensi dan tidak ada masalah dengan jantungnya. Klien tidak batuk, tidak ada udem,
pada kaki. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 mg mmHg, nadi 80 kali per menit, tidak ada udema, tidak ada napas pendek, tidak ada distensi vena jurnalis. Eliminasi. Selama di RS, klien tidak mengalami perubahan masalah dalam pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan laboratorium. Bisa dilihat pada tabel. Pengobatan BCOM 3 kali dalam sehari, vitamin B, vitamin C 3 kali dalam sehari, Novalgin 1 ampul drips per jam. Klarifikasi data subjektif, klien merasakan nyeri pada perut kanan, klien mengatakan nyerinya terus-menerus, klien mengatakan nafsu makan berkurang. Data objektif, nyeri tekan pada perut kanan atas, porsi makanan tidak dihabiskan, klien gelisah, mual, peristaltik usus. Data subjektif, klien mengatakan setiap kali makan merasa mual, klien mengatakan tidak terlalu mengerti tentang kondisi penyakitnya. Data objektif, kalian selalu menekan daerah perut yang nyeri, sekresa interus, ekspresi wajah meringis. Terdapat pembesaran hepar, klien sering bertanya-tanya tentang kondisi penyakitnya. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 80, pernapasan 24 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Analisis data. DS. Klien mengatakan nyeri pada perut kanan atas. DO, nyeri tekan pada perut kanan atas dan ekspresi wajah meringis. Hepatitis, invasi virus, kerusakan sel parenkim hati, terutama retikulum endoplasma. Perangsang sel SMART mengeluarkan endiurator kimia. Nyeri. Masalahnya nyeri akut. Masalah berhubungan dengan invasi hati. Dua, klien mengatakan nafsu makan berkurang, porsi makanan tidak dihabiskan, mual, peristaltik usus, kerusakan sel parenkim hati, terutama retikulum endoplasma, sekresi empedu terganggu, gangguan metabolisme GI. Kita tolong agak dipercepat ya, presenter. Waktunya hanya 10 menit ya harusnya. Yes. Ya, minta tolong di skip langsung ke fokus utamanya. Ya. Minta tolong difokuskan ke kasus utamanya langsung. Ini kan tidak dilakukan, implementasi tidak dilakukan, berarti tidak. Selesai. Cukup sekian dari kelompok saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada penyaji. Untuk kelompok selanjutnya, langsung saja. Silakan menyampaikan materinya. Terima kasih untuk saudara moderator. Di sini saya Dewi Oktaviana, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami diabetes mellitus tipe 2. Next. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus sebelumnya dikatakan diabetes tidak tergantung insulin atau diabetes pada orang dewasa.
Hal ini adalah istilah yang digunakan untuk individu yang relatif terkena diabetes atau bukan yang absolut defisiensi insulin. Next. Etiologi, yaitu diabetes yang dikarenakan oleh adanya kelainan sekresi insulin yang progresif dan adanya resistensi insulin. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, tak tergantung insulin NIDDM, penyakitnya mempunyai pola familial yang kuat. Gambaran klinis, yang pertama penurunan berat badan, yang kedua banyak kencing, ketiga banyak minum, next. Banyak makan, gangguan saraf tepi atau kesemutan, lanjutnya gatal atau bisul, gangguan ereksi, keputihan, diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Dalam menegakkan diagnosa diabetes mellitus harus diperhatikan asal bahan darah yang diambil dan cara pemeriksaan yang dipakai. Yang pertama, pemeriksaan penyaring. Pemeriksaan penyaring perlu dilakukan pada kelompok dengan salah satu faktor risiko untuk DM, yaitu kelompok usia dewasa, usia lebih dari 45 tahun, kegemukan berat badan, lebih dari 120% berat badan idaman IMT, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga DM, riwayat kehamilan dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4.000 gram, riwayat DM pada kehamilan, dislipidemia, HDL kurang dari 35 mg per dl dan atau trigliserida lebih dari 250 mg per dl, pernah TGT atau toleransi glukosa terganggu atau GDPT, glukosa darah puasa terganggu. Langkah-langkah untuk menegakkan diagnosa diabetes mellitus. Yang pertama, kegiatan jasmani secukupnya seperti yang biasanya dilakukan. Puasa semalam selama 10-12 jam. Kadar glukosa darah puasa diperiksa. Diberikan glukosa 75 gram atau 1,75 gram per kg BB. Dilarutkan dalam ais 250 ml dan minum selama dalam waktu 5 menit. Diperiksa kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa. Selama pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak merokok. Faktor risiko. Adapun faktor risikonya yaitu yang pertama uncheckable risk factor atau kelainan genetik, ada usia. Next. Pola makan yang salah, minimnya aktivitas fisik, obesitas, merokok, dan hipertensi. Penanggulangan diabetes mellitus tipe 2. Strategi penanggulangan diabetes mellitus tipe 2 menurut Moh Juharno, yang pertama, primordial prevention merupakan upaya untuk mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaannya risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Yang kedua, herd promotion. Herd promotion berhubungan dengan pemberian muatan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan masalah kesehatan dan pada upaya pencegahan diabetes mellitus. Tindakan yang dapat dilakukan adalah pemberian informasi tentang manfaat pemberian ASI eksklusif pada masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk mencegah terjadinya pemberian susu formula yang terlalu dini. Yang ketiga, specific action dilakukan dalam upaya pemberian perlindungan secara dini kepada masyarakat sehubungan dengan masalah kesehatan. Pada beberapa penyakit, biasanya dilakukan dengan bentuk pemberian imunisasi. Namun, untuk perkembangan sekarang, diabetes mellitus dapat dilakukan melalui yang pertama,
pemberian penetral radikal bebas seperti nikotinamid. Yang kedua, mengistirahatkan sel beta melalui pengobatan insulin secara dini. Yang ketiga, penghentian pemberian susu formula pada masa neonatus dan bayi sejak dini. Yang keempat, pemberian imunosupresi atau imunomodulasi. Next. Yang keempat, early diagnosis dan prompt treatment. Yang pertama, upaya sehubungan dengan early diagnosis pada diabetes mellitus adalah dengan melakukan screening diabetes mellitus di masyarakat, melakukan survei tentang pola konsumsi makanan di tingkat keluarga pada kelompok masyarakat, disability limitation adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dampak lebih besar yang diakibatkan oleh diabetes mellitus yang ditunjukkan kepada seorang yang telah dianggap sebagai penderita diabetes mellitus karena risiko terpapar sangat tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pemberian insulin yang tepat waktu. Yang kedua, penanganan secara komprehensif oleh tenaga ahli medis di rumah sakit. Yang ketiga, perbaikan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Rehabilitation ditujukan untuk mengadakan perbaikan kembali pada individu yang telah mengalami sakit. Pada penderita diabetes mellitus, upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengaturan diet makanan sehari-hari yang rendah lemak dan pengkonsumsian makanan karbohidrat tinggi yang alami. Pemberian kadar glukosa darah secara teratur dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium komplit minimal sekali sebulan. Pencegahan diabetes mellitus tipe 2, adapun tahap pencegahannya menurut konsensus 2006. Pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah menderita diabetes mellitus. Adapun diet adalah penata laksanaan yang penting dari kedua tipe diabetes mellitus. Makanan yang masuk harus dibagi merata sepanjang hari. Ini harus konsisten dari hari ke hari. Pencegahan tersier ditunjukkan pada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya pencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Sebagai contoh, aspirin dosis rendah dari 80 sampai 325 mg per hari. Next. Penanggulangan diabetes mellitus, program penanggulangan penyakit diabetes mellitus di Indonesia. Yang pertama bisa kita lakukan edukasi, perencanaan makanan, dan latihan jasmani. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada saudara penyaji. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 5. Ya, baik, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Dewi Okaviana, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya. Tadi kan di PPT ada rentang virus A dan rata-rata itu 25 hari. Nah, bagaimana sih kita mengenali gejala yang ada pada rata-rata hari itu? Terima kasih.
Untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Dewi sudah jelas? Ya, cukup jelas. Baik. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan untuk kelompok 2 tadi, pertanyaan dari Franciscus Ari sudah ada belum? Sudah, Nan. Langsung saja, Pul, dijawab, Pul. Tadi pertanyaan dari Ari, apa sih resiko manajemen pengaturan terapi yang tidak efektif berdasarkan perawatan ostonomi irigasi? Nah, resikonya itu sudah tertera ya di sini, yaitu kemungkinan komplikasi. Perlu kita ketahui, ostomi itu adalah itu tuh pembuatan lubang atau stoma untuk saluran feses pada bagian usus besar. Jadi penderita ini tidak bisa mengeluarkan kotoran atau feses secara normal. Jadi dibuat lubang gitu, irigasi. Nah, kemungkinan komplikasinya itu kayak pendarahan, infeksi, kerusakan organ di sekitar lokasi kolomi, terbentuknya kembali luka bekas operasi. Untuk kolostomi sendiri, itu adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk menghentikan infeksi, mengatasi penyumbatan atau mencegah kerusakan lebih pada usus pada usus besar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk Saudara Ari, apakah jawaban di kelompok 2 sudah dapat dimengerti? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan bertanya. Untuk teman-teman sekalian, halo.
Baik, kalau tidak ada yang tanya, silakan disimpulkan saja, Anan. Masih satu lagi, Bu, yang belum dijawab. Oh, masih satu Pertanyaan lagi. dari Dewi. Pertanyaannya apa? Langsung saya jawab boleh, Bu? Ini silakan. Untuk pertanyaan Dewi, bagaimanakah kita mengetahui virus hepatitis tipe A pada masa tunas 20-2 hari? Bagaimanakah itu gejalanya? Nah, beberapa kasus hanya menerapkan sedikit gejala atau tanpa gejala, terutama bagi yang berusia muda. Waktu gejala antara 2-6 minggu. Gejala biasanya sekitar berakhir dalam 8 minggu, meliputi mual, muntah, kuning, terutama dan nyeri abdomen. 10-15% dari penderita akan kambuh kembali dalam 6 bulan setelah infeksi pertama. Penyakit hepatitis tipe A yang fatal jarang terjadi, tetapi mungkin terjadi pada lansia. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Dewi? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Saudara Arya. Terima kasih kepada teman-teman penyaji dari masing-masing perwakilan kelompok yang telah menyampaikannya presentasi kita kali ini. Kesalahan dan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tolong salah satu mahasiswa yang bawa laptop siapa ini? Tolong di screenshot dulu, nanti buktinya dikirim ke saya ya. Bukti screenshotnya. Di screenshot dulu, silakan dihitung yang bawa laptop siapa. Dinyalakan dulu semua videonya, kemudian di screenshot ya. Dinyalain dulu videonya. Rapi-rapiin dulu. Sudah? Siapa yang menggunakan laptop? Bu, Emilia pakai laptop, Bu. Silakan minta tolong di screenshot ya, Emil, dihitung ya. Maaf, Bu, Emilia tidak tahu bagaimana cara nge-screenshotnya, Bu. Oh, di samping kontrol di laptop ada kontrol FN, terus ada kayak kotak 4 di laptopmu, ada nggak? Bu, ada, Bu. Itu dipencet berbarengan sama tulisan yang di sisi kanan atas. Ada tulisan delete sama PRTSC. Nah, itu kotak 4 itu sama PRTSC ditekan bersamaan. Nggak bisa juga. Bu, tidak bisa, Bu. Ya nggak bisa. Laptopnya nggak bisa, maksudnya atau gimana? Emilnya tidak bisa cara nge-screenshotnya, Bu. Oh, Emilnya yang nggak bisa. Ya sudahlah kalau gitu. Baiklah. Kalau gitu makasih Emil. Udah saya screenshot kalau gitu. Oke, alhamdulillah ya presentasi kali ini sudah selesai. Harapannya tadi dari diskusi tadi mahasiswa mengetahui ya. Ini kan topik-topik
yang sering nanti mahasiswa dapatkan ketika mahasiswa praktek KMB. Jadi nanti praktek KMB kurang lebih topiknya ini yang sering nanti kalian dapat. Jadi nanti kalian sudah punya gambaran ketika pembelajaran teori bagaimana sih tentang konsep dasarnya dulu dari pengkajian sampai evaluasi pada pasien dengan kebutuhan nutrisi, kemudian pada juga dengan kasus-kasus pada pasien dengan kebutuhan nutrisi sampai penulisan penunjangnya. Jadi nanti kalian ketika melakukan asuhan keperawatan, misalnya pada pasien tipes abdominalis, pasien hepatitis, pasien diabetes, itu sudah punya gambaran. Kemudian nanti juga tolong dipahami mahasiswa ketika ada beberapa penyakit yang menular ya. Yang menular, jadi kan bisa menular juga ke kita sebagai perawat ya. Jadi dipahami juga ada beberapa penyakit yang perlu diperhatikan khusus untuk kasus-kasus pencernaan yang menular atau pada sistem yang lain yang menular yang mana. Nah, jadi harapannya setelah melakukan perkuliahan teori ini, mahasiswa memiliki gambaran, kemudian nanti ketika praktek KMB bisa mengaplikasikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain nggak? Mbak Bu, mau bertanya. Silakan, siapa? Tentang PKL itu boleh nggak, Bu? Yang buat PKL, dinas itu, Bu. PKL itu? Ini buat dinas. Praktek klinik. Itu, Bu. Iya, Bu. Oh, di luar konten ya. Praktek klinik apa ini? Itu kan kita membeli mata APD kuliah apa segala dulu? macam, Bu ya. Itu Ini mata kuliah apa? enggak mau KMB, Bu. Oh, ini besok langsung praktek klinik KMB. Enggak, maksudnya mau nanya di luar topik di Iya, apa maksud mata kuliah saya KMB. kalau untuk mata kuliah praktek klinik, kan ada praktek klinik itu ada macam-macam. Ada praktek klinik perawatan dasar, KMB 1, KMB 2, maternitas, anak, ada jiwa, genetik, ada macam-macam. Yang mau ditanyakan yang mana? Karena kalau misalnya di komunitas atau di jiwa atau genetik itu kan penggunaan alat pelindung dirinya berbeda. Karena ruangannya dinasnya juga berbeda. Ini di praktek klinik di mana dulu? Dasar, Bu. Gimana? Perawatan dasar. Oh, keperawatan dasar. Kenapa? Yang mau ditanyain kenapa? Ada apa? Itu kan kami disuruh beli APD, Bu ya. Nah, itu beli APD-nya itu dari beli di kampus atau bisa beli sendiri, Bu? Oh. Beli di toko lain gitu, Bu. Bisa boleh beli toko lain? Kalau untuk koordinasi penggunaan alat APD-nya, saya kurang paham apakah itu mahasiswa bisa beli di luar atau biasanya anggota IKM ya, IKM kakak tingkatnya menyediakan atau beli di luar. Nanti koordinasi dengan koordinator praktek klinik keperawatan dasar dengan Ibu Rusmala ya. Baik, Bu. Sampai saat ini yang kami pahami bahwa kalau untuk praktek klinik itu kalau di rumah sakit kemungkinan besar belum boleh. Jadi kemungkinan kalau misalnya biasanya kalau untuk praktek klinik keperawatan dasar kan di rumah sakit ya. Seperti Abdul Muluk atau Cakrodipo atau rumah sakit DKT dan lain-lain. Sampai saat ini sih belum boleh ya, tapi nggak tahu kalau nanti di akhir Desember atau awal Januari mungkin misalnya boleh ya. Sampai dengan saat ini sih belum diizinkan mahasiswa. Jadi mungkin ada terobosan baru yang nanti diupayakan ya. Tapi tidak tahu kalau misalnya ada perkembangan nanti ada perubahan ya misalnya. Tapi kalau sampai saat ini sih belum. Tapi disiapin. Nanti kalau misalnya mau dinas disiapkan saja. Lebih baik belinya berkelompok ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nanti kan dibagi kelompok biasanya tuh. Satu kelompok berapa orang, nah diakomodir aja di dalam kelompok itu. Sudah paham, Firdaus? Paham, Bu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bu, kemarin kan diminta surat keterangan ya, Bu ya? Surat keterangan untuk? Untuk mengikuti praktek dinas ini, Bu. Oh, yang dari orang tua bukan? Iya, Bu. Kenapa? Itu berarti gimana dong, Bu? Benar, itu masih belum jelas atau emang sudah pasti, Bu, kalau kami bakalan dinas Desember nanti, Bu?
Kalau surat itu sebetulnya bukan kewenangan saya menjelaskan ya. Kalau surat itu kan keluaran dari prodi, program studi ya. Karena kan di surat itu harusnya orang tua membaca dengan seksama apakah betul ketika anak saya kondisi seperti ini saya izinkan dinas. Kalau misalnya anak saya izinkan dinas, misalnya ada resiko apapun, kalau mahasiswa praktek klinik itu yang nanggung adalah mahasiswa. Tidak termasuk rumah sakit atau institusi, biasanya seperti itu. Makanya kenapa dikirimkan surat, jadi surat izin dari orang tua. Jadi ketika ada apa-apa, di situ ada bukti memang bahwa orang tua mengizinkan, dan misalnya ada masalah, bagaimana penanganannya biasanya sudah ada. Saya sendiri sih terus terang belum baca suratnya itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya dinas dimanapun asal kalau saya ya, maksudnya pengalaman saya sudah di rumah sakit, yang penting itu adalah kalau misalnya ketika di ruang mana, misal ya, di ruangan khusus yang berpenyakit menular, atau misalnya kayak contoh di penyakit pernafasan, kan nggak mungkin kita nggak pakai masker. Maskernya juga N95 loh ya. Jadi dilihat, nanti kalau misalnya akhirnya teman-teman diizinkan dinas oleh pihak rumah sakit, dilihat dinasnya itu di ruang mana. Kalau dinas di ruang-ruang biasa aja, lihat dulu kita harusnya pakai APD yang mana. Udah diajarin kan mungkin sama, udah dapat informasi belum tentang APD level 1, level 2, level 3 ya? Udah dapat ya? Udah ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi di ruangan ya. Kalau saya menganggap semua ruangan di rumah sakit tidak steril, ya nggak bersih, banyak kumannya, banyak virusnya. Jadi kalau misalnya menyentuh area apapun, cepat-cepat langsung cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan memang. Upayakan paling gampang itu ya, cuci tangan. Jangan lupa dikit-dikit cuci tangan kalau kita nggak pakai handscoon ya. Kalau pakai handscoon sih nggak ada masalah, tapi nggak juga ya handscoon dari misal tindakan apa kemudian dipakai lagi pasien yang lain gitu ya. Tidak seseram yang dibayangkan kok kalau di rumah sakit itu ya. Karena ini kan baru pertama kali kan mau praktek klinik kan. Yang penting pesan saya, jangan lupa gunakan APD sesuai levelnya, sesuai tingkatnya di ruang itu harus pakai yang mana gitu ya. Kalau teman-teman di sana pakai yang level 3, kita sesuaikan. Pakai level 3, tapi kemarin level 2 yang diminta. Ada lagi nggak? Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau merasa badannya kurang enak, lebih baik. Kalau saya lebih baik izin tidak dinas, kemudian mengganti dinas daripada ketika kita drop badannya, resiko penyakit menular lebih tinggi ya. Jadi kalau daya imun tubuh kita turun, kita kan yang merasakan ya. Udah ngerasa nggak enak, kurang istirahat, lebih baik langsung istirahat cukup, minum vitamin kalau saya, makan yang banyak. Kalau misalnya tidak juga dapat dikendalikan, lebih baik kalau saya sih izin tidak dinas. Nanti tukar dinas, nambah dinas sendiri di luar jam dinas teman-temannya, itu lebih baik daripada nanti kalian memaksakan diri, drop, tambah resiko penyakitnya lebih tinggi. Oke. Lagi? Itu vaksin lagi nggak, Bu ya? Biasanya udah vaksin 3 kali sudah cukup. Sudah 3 kali kan? Iya, Bu. Oh, biasanya sih 3 kali. Kemarin disampaikan Pak Puji yang 2 kali apa yang 3 kali ya? Apa yang 3 kali yang disampaikan Pak Puji? Yang 3, Bu. Nah, berarti kurang 1 ya. Nanti disampaikan dulu ya. Sebelum dinas bilang sama beliau bahwa kami masih kurang 1. Kira-kira alokasi waktunya kapan gitu ya. Baik, Bu. Sudah paham? Baik, kalau tidak ada dan sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan ya, tetap terapkan protokol kesehatan walaupun kalian di rumah atau di sekitar rumah, misalnya keluar rumah, silahkan. Jadi kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi